sudah berada di area Sejuara Cimahi, ayah bunda semua, orang tua, anak dari SD Talenta Juara Cimahi agar segera untuk memenuhi ruangan aula karena insya Allah sebentar lagi acara parenting akan segera dimulai. Ya, sekali lagi terima kasih hingga selamat datang untuk Pak Ustadz Eko Budi Hartono yang sudah membersamai kita. Alhamdulillah pematerinya sudah datang ya, ayah kita semua ada Bapak Ibu semua untuk segera memenuhi dulu bagian dalam di area aula SD Talenta Juara Cimahi karena insya Allah sebentar lagi acara parenting akan segera dimulai.
kita bisa mulai ya acaranya ya untuk acara parenting ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedikit butuh semangat lagi nih Bapak Ibu ya semuanya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, Bapak Ibu semuanya, ayah bunda, orang tua siswa SD Talenta Juara Cimahi, selamat datang dan terima kasih ya sudah mau dan telah menyempatkan waktunya untuk datang di acara parenting pada siang ini. Lalu terima kasih juga kepada Pak Ustadz Eko Budi Hartomo yang telah menyempatkan juga ya untuk mengisi acara parenting pada siang ini juga. Yang terhormat Bapak Ibu, orang tua wali SD Talenta Juara Cimahi yang telah menyediakan waktunya, dan yang saya banggakan guru-guru, ya rekan-rekan saya dan juga karyawan SD Talenta Juara Cimahi. Sebelumnya mohon izin ya memperkenalkan diri, walaupun sebelumnya pasti beberapa sudah ada yang kenal ya gitu, apalagi nih orang tua yang sudah lama di sini ya sebentar lagi nih ya siswanya akan lulus juga ya orang tua kelas 6. Sebelumnya nama saya Bintang Serimadewa, saya di SD Talenta Juara Cimahi sebagai wali kelas 4B ya, kebetulan juga di sini ada beberapa ya orang tua kelas 4B. Lalu juga sedikit menyapa mungkin ya yang sedang berada di jalan atau mungkin sedang di rumah ya, para orang tua SD Talenta Juara Cimahi yang sedang menyaksikan secara online di streaming YouTube siang ini. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di acara parenting dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa juga salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, sahabatnya, serta kita sebagai umatnya hingga di akhir zaman ini. Baik, Bapak Ibu semua, orang tua semuanya, untuk memperlancar dan agar mendapatkan berkah di acara parenting hari ini, kita mungkin bisa sama-sama ya untuk membacakan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 bersama-sama ya, juga sebagai pedoman kita dan pelindung kita nanti kelak di hari kiamat. Mangga boleh Bapak Ibu semua bagi yang membawa mushaf atau membuka Al-Quran di smartphone-nya masing-masing, kita akan membacakan terlebih dahulu surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Mungkin kita bisa ta'awudz dan basmalah bersama-sama ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada
wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kaziba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihazal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba idza awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhanallahumma bil Quran. Terima kasih Bapak Ibu semua yang bersama-sama membacakan surat Al-Kahfi ini. Semoga kita mendapatkan perlindungan nanti di kelak di hari kiamat dan juga mendapatkan berkah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin beri lagi ya. Sebelum kita berlanjut, Bapak Ibu semua, apa kabarnya hari ini? Biasa, tetap semangat, fresh Allah. Oke, itu yang sering ditanyakan ke anak-anak ya, juga untuk memotivasi supaya semuanya di kelas maupun sedang acara di luar kelas juga tetap semangat. Baik, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali ya Bapak Ibu semua di acara parenting pada di bulan April ini. Pertemuan kita setelah Lebaran ya, jadi sebelumnya mungkin yang baru bertemu dengan saya sebelumnya taqabbalallahu minna wa minkum ya, minal aidin wal faizin Bapak Ibu semuanya, mumpung masih di bulan Syawal ya. Masih ada bulan Syawal beberapa hari lagi, jadi mumpung masih ketemu juga ya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali di bulan Ramadan tahun depan dan juga kembali menikmati bulan Syawal di hari Raya Idul Fitri tahun depan juga, amin ya rabbal alamin. Lalu sebelum kita ke acara di materi inti pada parenting hari ini ya, saya akan sedikit mengenalkan Ustadz Eko ya, Budi Hartomo SPD dengan yang beralamat di Cimahi Tengah. Pak Eko betul ya Ustadz Pak Eko? Ya. Oke, boleh nanti silaturahmi ya. Dan saat ini menjadi guru juga, pembimbing umroh, konsultan dan terapis Al-Quran, aktif pula mengisi kajian-kajian di berbagai pelatihan, parenting, majelis taklim dan lain-lain. Jadi alhamdulillah Ustadz Eko ini pemateri yang insya Allah akan membawakan materi yang sangat luar biasa ya. Sebelumnya dengan tema atau judul Ikhtiar Jalur Langit ya. Ini ikhtiar jalur langit itu maksudnya apa ya, Bapak Ibu ya? Apakah kita harus pergi pakai pesawat gitu ya, atau terbang gitu ya? Dalam ikhtiar kita gitu ya. Dalam pengasuhan saat doa, iman dan ikhtiar menjadi kunci membentuk karakter anak ya, gitu. Jadi tidak hanya ini sedikit ya mungkin ya membahas permulaannya ya, tidak hanya kita sebagai orang tua, saya juga sebagai guru, tapi kita juga harus tetap ya mengandalkan jalur langit, yaitu dari jalur doa. Maka sebaiknya untuk pemberian materinya akan saya serahkan saja langsung ya kepada ahlinya, yaitu Pak Ustadz Eko Budi Hartomo. Mangga Pak Ustadz Eko
dipersilakan ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu. Tradisinya masih sama, mayoritas ibu-ibu. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di likur pertama ya, tanggal 21 Syawal kembali Allah masih titipkan usia kepada kita. Allah masih beri kita kesempatan untuk memanfaatkan waktu yang semakin berkurang ini jatahnya untuk memaksimalkan ikhtiar menjadikan anak-anak kita termasuk anak-anak yang selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan bagi hamba-hamba soleh yang bisa jalan kesolehan yang lain, insya Allah. Kita mohon Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, semoga Allah senantiasa limpah ruahkan salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang kita terus pelajari sunnah-sunnahnya, kita pelajari bagaimana beliau mendidik, membentuk karakter anak para sahabat, sehingga dalam waktu cukup singkat 23 tahun binaan beliau orang waktu 23 tahunan binaanan beliau bisa menjadi tokoh-tokoh besar dalam sejarah. Insya Allah tidak berpanjang lebar, kita akan coba melihat yang pertama, bahwa perlu dipahami bersama Bapak dan Ibu, tujuan kurikulum pendidikan Islam sejak akil balik berlaku di mana saja, di rumah, di sekolah, di pesantren, di mana hendaknya tidak pernah melupakan setidaknya 8 poin ini. Yang pertama tentang benarnya akidah dan ibadah, kemudian matang secara fisik dan mental, mandiri dan bertanggung jawab, mampu menjalin hubungan positif dengan lingkungan, menumbuhkan minat dan passion, memiliki skill atau keahlian spesifik, siap memikul beban dan tanggung jawab, sedikit agak sama dengan nomor 3. Dan yang ke-8, bagian dari solusi bukan masalah. Bayangkan kalau anak-anak kita memiliki prestasi dan kualitas maksimal dari 8 poin ini, maka salah satu bentuk mewujudkannya adalah mari kita aminkan. Amin. Kita mungkin melihat, aduh Pak, ilmu, pengalaman, wawasan, kemudian pemahaman kita masih sangat terbatas, kayaknya jauh deh kalau anak-anak kayak gini. Nah, inilah salah satu ikhtiar kita mengkoneksikan ke jalur langit, di mana sandaran kita adalah kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas. Bagi Allah mudah enggak? Kami pernah menemukan satu keluarga, seorang bapak mengeluhkan anaknya diketahui di usia 4 tahun disleksia. Terapi bolak-balik tanpa bermaksud negatif ya. Terapi dengan medis 2 tahun, bolak-balik rumah sakit, kemudian psikiater, obat dan sebagainya, nggak kunjung tiba. Kemudian berarti sampai kelas 6, sampai 6 tahun. Di usia 6 tahun itu beliau dikunjungi seorang teman yang ternyata menyampaikan, memotivasi, kenapa? Ente ngapain jauh-jauh capek-capek keluar biaya, tenaga, pikiran mencari solusi di luar rumah, padahal solusinya ada di rumah ente. Bingung nggak? Maksudnya apa nih Mas? Gitu ya, kurang lebih begitu.
Kata beliau, ente punya Quran nggak? Ada. Itu solusinya. Dan Allah anugerahkan, singkatnya karena kalau saya cerita nanti bisa setengah episode sendiri. Kemudian saya singkat cerita, beliau dimasukkan ke sekolah yang orientasinya Quran. Kelas 1 ternyata disleksianya mulai hilang, bahkan di kelas 1 juz 30 selesai dihafalnya. Dalam proses yang cukup panjang dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di usia 10 tahun 30 juz selesai, disleksia hilang dengan izin Allah. Dan beliau, waktu kami ngobrol dengan beliau, itu dalam posisi kelas 1 SMP sudah ada di luar negeri menghandle sampai kuliahnya beasiswa. Kita lanjutkan. Maka berharaplah kepada Allah, ya Allah, nggak usah pakai pertimbangan kita, nggak usah pakai ukuran kita. Ya Allah, benarkan kuatkan akidahnya. Ya Allah, benarkan kuatkan ibadahnya. Ya Allah, matangkan secara fisik dan mental, mandiri, bertanggung jawab, dan seterusnya. Bacakan, doakan, minta dengan sangat kepada Allah agar Allah mengabulkannya. Amin. Insya Allah, gitu ya. Baik. Maka Bapak dan Ibu, kita perlu dedikasikan waktu, tenaga, pikiran, biaya kita untuk supaya apa? Mendidik anak-anak kita. Kalau tidak, maka ada pihak di luar sini. Di luar sini, Bapak paham ya? Berarti selain kita, insya Allah ada pihak di luar sini yang siap mengerahkan seluruh tenaganya, pikirannya, usianya, biayanya untuk mengerusak mereka. Sepakat tidak? Maka keseriusan kita, kesungguhan kita untuk mendidik anak-anak kita, baik lewat jalur bumi maupun langit, kalau ada jalur tol juga dipakai, begitu ya. Maka perlu sungguh-sungguh kita ikhtiarkan, insya Allah, gitu ya. Dan mungkin sebagian kita ada yang berpikir, kita sudah ikhtiar memilih sekolah terbaik, kita juga sudah memfasilitasi mereka dengan segala kebutuhan mereka, kita juga mencoba mengatur jadwal super disiplin, tapi tetap berkata, kenapa anak saya susah diatur? Bisa jadi bukan kurang ilmu, bukan kurang usaha, tapi kurangnya jalur langit. Kadang orang lupa karena keasikan dunia, jadi lupa kalau ada jalur langit. Nah, itu yang kita akan coba kenalkan insya Allah ta'ala. Bapak dan Ibu, permasalahan kehidupan secara umum bisa menimpa kita, bisa menimpa keluarga kita, bisa menimpa tetangga kita dan sebagainya adalah yang pertama bisa jadi disebabkan faktor eksternal. Betul? Ada masalah setan atau yang berhubungan dengan setan. Setan itu disebutkan di ayat terakhir, di surat terakhir, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Maka kita mau nggak mau harus membahas kenapa ada satu surat khusus di juz ke-29, suratnya namanya surat Al-Jin. Berarti kita nggak mau lah, jangan mikir-mikir. Sempat ada yang ngobrol dengan kami, Ustaz kok dikit-dikit jin, karena memang ternyata anaknya punya masalah di usia dewasa, ternyata melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya dilakukan, katakanlah begitu. Baik. Bisa juga berasal dari hasad, sihir atau persaingan, prestasi, jabatan, harta, ya, kedudukan, anak dan sebagainya. Bisa juga dari sifat, kebiasaan, perlakuan buruk keluarga atau orang lain, bullying. Ini hampir enggak ada sekolah yang zero bullying, tapi kami temukan ada satu sekolah yang zero bullying, Masya Allah, di sebuah tempat. Karena kami tahu karena anak yang sekolah di situ diprivatkan oleh orang tuanya yang memutuskan untuk dititipkan sekolahnya ke sekolah yang zero bullying, dan beliau sudah keliling ke sekolah-sekolah Islam, tidak ada. Ini sekolah milik non muslim. Dan Masya Allah ya, majemuk, tapi perhatikan Bapak Ibu, zero bullying. Saya sempat iri dalam hati, seharusnya jika diterapkan dengan benar sekolah, insya Allah dengan izin Allah, sedikit demi sedikit permasalahan ini akan terselesaikan. Amin. Insya Allah begitu ya. Kemudian bisa juga berasal dari pola asuh atau pendidikannya, bisa jadi pujian, cacian, hinaan, tekanan. Dalam teori gangguan goib, rada serem nih, enggak ya, insya Allah ada istilah ain. Pak, kenapa enggak sebutkan dari alif batasa, enggak langsung ain ini mah ya, insya Allah. Ini faktor eksternal. Ada faktor internal, bisa jadi belenggu dosa, kemaksiatan, kezoliman.
Bisa jadi perbuatan syirik, fasik, munafik, baperan, emosian, dendaman, pundungan, punya hobi menyelisihi syariat, ada barang-barang menyelisih syariat atau sifat dan kebiasaan buruk yang bertahan tidak berubah, tidak diikhtiarkan atau sudah ikhtiar tapi kurang maksimal. Kita perlu tahu dulu masalah ini. Baik. Oke, kita lanjutkan. Kemudian apa itu jalur langit dalam pengasuhan? Bapak dan Ibu, jalur langit itu adalah usaha mendidik anak. Sebetulnya temanya karena ini parenting disebutkan anak, padahal sebetulnya tidak. Ini jalur usaha merubah mau anak mertua, mau anak tetangga, jangan itu Maya. Maksudnya yang satu sekolah, yang memang dalam ruang lingkup kita tetap bisa ikhtiarkan Bapak dan Ibu. Allah mudahkan sebagian antara ikhtiar terapi Quran adalah membantu menyelesaikan bahkan permasalahan yang bisa jadi dalam catatan dunia pengobatan dan terapi itu enggak pernah ada ketahuan solusinya. Dengan izin Allah selesai dengan jalur terapi langit ini 1 bulan. Dengan izin Allah. Ada masalah mental, ada masalah fisik, ada masalah psikis, dan ada masalah pesak. Dengan izin Allah lewat jalur langit Allah mudahkan selesai. Mau nggak Bapak dan Ibu? Insya Allah ya. Bahkan mohon maaf kami bertemu dengan 2 kasus diantaranya LGBT. Dengan izin Allah lewat jalur langit selesai. Dengan izin Allah tidak lagi muncul. Padahal kita tahu ada obatnya apa enggak. Dan sekarang perkembangannya melesat pesat. Nauzubillah. Kita tidak berlama-lama. Karena sejatinya mulai mundur ya. Karena sejatinya apa? Anak kita itu milik siapa? Milik Allah, titipan Allah, amanah Allah. Kata Allah, ada anak-anak yang bisa jadi musuh, ada anak-anak yang bisa membantu menjadi jalan surganya orang tuanya, keluarganya. Bahkan siapa yang hafiz ahlul Quran, maka nanti di akhirat dia akan memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya yang sudah wajib masuk neraka. Allahu Akbar. Maka upaya kita mudah apa ringan? Sama ya. Susah apa mudah? Insya Allah sebetulnya pengennya sih mudah tapi sulit. Nah, maka kita bisa jadi belum tahu caranya. Semoga Allah mudahkan. Sebelum masuk ke jalur langit kita perlu memahami jalur bumi. Insya Allah ya. Walaupun mungkin ini sudah ahlinya di sini ya. Apa yang dimaksud dengan ikhtiar jalur bumi dalam pengasuhan? Ada ilmu pengetahuan, parenting, psikologi, apalagi manajemen dan sebagainya. Ada logika, ada metode dan pengalaman dan sebagainya. Ini kita akan lihat dulu bahwa teorinya perlu kita pahami dengan baik dalam kacamata iman dan orang beriman bahwa apa? Ketika Allah masih beri kita usia dan kita memiliki perasaan, memiliki permasalahan yang sudah menahun, sudah bingung mentok bagaimana lagi, maka kesempatan yang Allah masih berikan berupa usia dan waktu itu adalah salah satu sinyal kuat bahwa masih besar kemungkinan terjadi perubahan sebaliknya dengan izin Allah. Kami pernah menemukan seorang anak yang bandelnya luar biasa, disuruh sholat susah, udah beranjak dewasa, masuk universitas, dibeliin motor, malamnya yang balik cuma tinggal mesinnya. Dengan izin Allah, salah satunya lewat jalur langit, membersihkan keluarga dari unsur riba dengan izin Allah. Sekarang sholatnya sudah berjamaah, sudah tidak disuruh lagi, nurut dan soleh insya Allah. Maka ini jalur langit ya, selama kita masih diberi usia dan umur. Skema problem solving kehidupan kita adalah identifikasi masalah. Ini umum ya Bu ya, mungkin juga metode ilmiah atau apapun namanya. Identifikasi masalah, petakan sumber masalahnya, evaluasi responnya, kemudian rumuskan langkah nyatanya, evaluasi dan istiqomah. Nah, perlu kita bedakan antara apa? Permasalahan itu adalah dan solusinya adalah kita perlu pilih mana yang dalam ruang kendali kita, batas kendali kita, dan mana yang out of scope, apa yang tidak bisa kita kendalikan. Kita mau merubah orang lain, apa yang bisa kita kendalikan, kita perlu tahu pemilahannya.
Contoh, kita ingin merubah orang lain, kita ingin merubah pasangan kita, ingin merubah anak kita. Apa batas kendali kita? Kita bisa langsung merubah. Nah, Bapak instalkan ini aplikasi sholat 5 waktu tepat waktu, 5 waktu tepat waktu, nggak ketinggalan takbiratul ihram sampai akhir hayat. Ada nggak aplikasi itu? Jreng, langsung nggak ada. Maka bisa jadi sebatas apa kita? Bisa jadi nasihat, bisa jadi doa, bisa jadi ikhtiar membatasi pergaulannya kalau itu anak kita begitu ya, membatasi gadget dan sebagainya. Apa yang luar kendali kita sementara kita tidak jadikan prioritas, walaupun ada juga jalurnya insya Allah. Tapi satu-satu kita akan coba sedikit kupas tentang jalur bumi. Kita lihat ketika ada masalah, apa yang terlihat, kapan dan di mana kejadiannya, seberapa sering itu terjadi. Contoh, sering menunda sholat maghrib, anak sering menunda sholat maghrib, atau main HP terus setelah pulang sekolah. Contoh di sekolah tidak menyimak saat guru menjelaskan atau tidak mengerjakan tugas. Kesalahan umum terkadang mengatakan labeling ya Pak ya, Bu. Mengatakan ada si ama malas, ada si teteh mah. Hati-hati. Ucapan itu bisa jadi doa. Maka stop berkomentar apapun yang negatif, sekesal, sejengkel apapun kita. Kalau perlu, ingat kisahnya Syekh Abdurrahman As-Sudais kecil. Ketika bayangkan, lagi ada tamu, beliau main pasir, bawa pasir kemudian merulukin. Apa merulukin Pak? Menaburkan, maaf. Menaburkan itu di kue-kuehnya. Ibunya kesal nggak? Kalau kita sebagai ibunya kesal nggak? Apa yang terucap, diusir mah diusir gitu ya. Tapi semoga kau jadi imam Masjidil Haram. Masya Allah. Selalu jaga lisan kita. Identifikasikan masalah, petakan sumber masalah. Coba telusuri, analisa, observasi, diagnosa. Ini masalah munculnya di mana? Di rumah, di sekolah, di lingkungan. Di rumah, di sekolah aja, atau tiga-tiganya, atau salah satunya. Apa pemicu utamanya? Anak telat bangun karena tidur larut akibat HP. Yang disalahin bapak guru. Tidurnya di mana? Di rumah bapak guru? Kan enggak. Contoh begitu ya, kadang-kadang sebagian kita sebagai orang tua, kami guru, kami juga orang tua, juga memahami ini begitu ya. Jadi ketika memang salah satunya guru yang sering ketempuhan kan ya, Pak saya udah nitipin dengan biaya, dengan macam-macamnya, kok anak saya nggak soleh. Ternyata dominan waktu yang dimiliki oleh anak banyak di rumah, banyak di sekolah. Yang parah lagi, tidak di rumah, tidak di sekolah, di lingkungan. Kalau lingkungannya positif, alhamdulillah. Kalau lingkungannya negatif, innalillahi begitu. Tapi perlu kita ikhtiarkan. Tidak fokus karena ini contoh di sekolah, tidak fokus karena metode kurang menarik, bisa jadi sebagai evaluasi buat para pendidik begitu ya. Atau ribut karena ikut-ikutan teman ya dan sebagainya. Satu masalah bisa memiliki lebih dari satu penyebab. Bisa jadi memang berhubungan dengan orang tua juga, dengan guru juga, dengan lingkungan juga. Ini berbeda-beda. Evaluasi respon. Kalau sudah diteladani atau mungkin direaksi oleh orang tua, oleh tenaga pendidik, itu mungkin terlalu keras, terlalu longgar. Kita lihat terus, kita evaluasi, kita kembangkan. Contoh orang tua melarang anak main HP, tapi orang tua sendiri sering bermain HP. Nah, jangan main HP atulah. Ini kontras, ya. Sholat tepat waktu sana. Ayo bapak, nanti bapak mah, misalkan gitu ya. Keteladanan itu salah satu faktor utama. Anak lebih banyak meniru daripada mendengar. Children see, children do. Jadi anak itu lebih sering meniru ya daripada mendengar, apalagi sekedar instruksi. Rumuskan langkah nyata. Apa target perubahannya? Sebagai contoh misalkan di sekolah tempat kami mengajar pernah ada masalah, mudah-mudahan tidak ada di sini. Kami menemukan ternyata hampir semua anak itu ketika kesal kepada temannya, menghina, menjelek-jelekan, mencemooh dengan menyebutkan nama orang tuanya. Kami menemukan masalah ini. Kemudian sekitar 1 bulan kami bahas secara rinci, secara detail dengan dalilnya, dengan analoginya dan sebagainya. 3 pekan seingat kami ikhtiarkan dan sudah berjalan 1 tahun lebih. Terus kami pantau
disebutkan fulan secara pribadi ya, pernah dengar nggak ada yang menghina dengan menyebutkan nama temannya? Alhamdulillah Pak, sudah nggak ada. Bersih, berarti tuntas itu permasalahan. Walaupun dengan tadi Pak masih ada ini, masih ada itu di awal-awal, tapi setelah dibersihkan, bersih dengan izin Allah. Dan itu dosa besar yang dinormalisasi. Ini berbahaya. Masalah lain, anak sering telat sholat, ya orang tua ngajak sholat berjamaah, bisa jadi itu langkahnya HP dimatikan 10 menit sebelum azan, dan nggak bijak juga kalau kita langsung rebut 10 menit. Oh jangan, nanti ada UFO ya, ada piring terbang, HP terbang, sendal terbang, panci terbang, wallahu alam ya. Masalahnya tidak fokus di kelas, kita juga perlu mendudukan permasalahan. Oke, ini masalah masih seputar jalur bumi. Ini banyak sekali bisa jadi teori baratnya, timurnya, utara selatannya, barangkali begitu ya. Sekarang controlling, adakah perubahan? Masih apa yang menjadi kendala? Perlu penyesuaian strategi apa tidak? Contoh, minggu pertama masih sering sholat, minggu kedua sudah mulai ada berkurang. Berikutnya perkembangan dan perlu dilanjutkan, akhirnya setelah 1 bulan, 2 bulan, alhamdulillah stabil sholat berjamaah, tepat waktu di masjid, tidak ketinggalan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Semoga anak-anak kita demikian insya Allah. Contoh di sekolah, sering ribut, mulai tenang, bertahap, bertadaruj, bermarhalah begitu ya. Perubahan membutuhkan proses dan konsistensi, nggak bisa langsung sekali jadi begitu ya. Ini beberapa bayangan. Sekarang kita coba klasifikasikan sumber masalah berdasarkan perilaku anak. Ini kami lakukan pendekatan supaya kita paham ketika anak punya masalah, jangan sedikit-sedikit nyalahin sekolah, jangan sedikit-sedikit nyalahin teman, jangan sedikit-sedikit nyalahin pasangan. Tapi kita perlu tahu ya, ini sebagian gambaran aja. Yang pertama, sering datang tidak tepat waktu. Sumber dominan masalahnya ada di orang tuanya. Manajemen waktu dari rumahnya tidak teratur gitu ya, dan sebagainya, disiplin. Lupa bawa alat sholat, ini juga sama orang tua begitu ya. Mungkin mengingatkan, bisa jadi awalnya dibantu dulu menyiapkan, atau bikin list to do list gitu ya. Daftar sebelum berangkat itu anak dibiasakan lihat di apa namanya, yang ditempel itu kertas tempel, sticky note begitu ya, ditempelkan di dinding atau di cerminnya setiap hari, checklist sepatu, checklist topi, misalkan dasi, misalkan gitu ya, gamis, kemudian snack. Hati-hati itu mah masing-masing lah ya. Kemudian tidak menyimak saat guru berbicara, mungkin bisa jadi sebabnya guru yang mungkin kurang improvement atau mungkin improvisasi ya, atau kurang menarik metodenya. Perlu ada program upgrading guru dan juga orang tua dan lingkungan semuanya. Berwudu, main-main, bisa jadi kurang pemahaman adab ibadah. Mungkin juga ini bisa jadi orang tua bisa jadi lebih dari itu, lebih dari satu ya. Sholat main-main, bisa jadi fondasi ibadah di rumahnya kurang kuat. Ngobrol saat berdoa, bisa jadi lingkungan, teman-temannya. Kalau sama abinya sama uminya mah sholatnya husu, tapi ketika ada teman malah cekakak cekikik begitu, hahaha hihihi misalkan gitu ya. Kemudian tidak menyimak saat guru menjelaskan, bisa jadi variasi metode yang kurang, main-main saat baca Al-Quran, bisa jadi kurang adab dan pembiasaan, atau melihat di rumahnya memang nggak jauh beda dengan seperti itu begitu ya. Kurang fokus saat belajar, lingkungan. Ini beberapa gambaran saja Bapak dan Ibu ya. Makan minum sambil berdiri, siapa yang salah? Sebetulnya bukan masalah siapa yang salah, tapi adakah program perbaikan yang kita bikin, yang kita buat, yang kita sepakati bersama. Berkata kasar bisa ada lingkungan, ternyata ada kasus anaknya jarang gaul, tapi kata-katanya kok kotor, jorok, ternyata dibiarkan YouTubean, kemudian apalagi Instagraman, apapun lah medsosan begitu ya. Kemudian lari-lari di selasar, ini juga bisa jadi kontrol dan aturan yang perlu ada upgrading, perlu ada penyesuaian. Tidak sopan pada guru, barang pribadi tertinggal, sholat sering diakhirkan, bisa jadi ini juga munculnya bisa dari rumah, bisa jadi juga dari sekolah atau lingkungan. Main bola, pilih-pilih teman, ini kami dapatkan dari kumpulan lah begitu ya, yang banyak kejadian. Di sekolah pakai kerudung, di luar tidak. Kalau anaknya laki-laki mah di sekolah di rumah nggak ada masalah begitu ya. Tapi kalau perempuan perlu perhatian apa enggak? Berarti
rasa dekat dengan Allahnya masih perlu ditingkatkan ya. Nurut hanya pada guru tertentu ya, mungkin ini juga bisa diduplikasi begitu ya. Apa saja kira-kira faktor-faktornya dianalisa, di-sharing bersama dan seterusnya. Merusak fasilitas sekolah bisa jadi lingkungan, bisa juga dari semua unsur ya. Tidak mengerjakan tugas, berbohong, bawa make up ke sekolah, di sekolah baik, di rumah tidak, kurang mandiri, seragam tidak lengkap, bawa mainan. Ini hanya klasifikasi umum. Mungkin juga bisa jadi yang kami tulis tidak selalu tepat, tapi kurang lebihnya seperti ini. Supaya kita paham, jangan sedikit-sedikit nyalahin Bapak Ibu guru, jangan sedikit-sedikit nyalahin pasangan, karena ada juga yang demikian, Bu. Bapaknya bermasalah, ibunya bermasalah, selalu menyalahkan pasangan. Ini mah ada ibu, ini mah umi, ini mah abi, kekeh. Tapi ternyata ikhtiar jalur langitnya kita bisa tahu. Nanti juga mungkin ada gambaran ya tentang bisa jadi ada tanda-tanda tertentu memang ternyata sangat mungkin masalah kehidupan yang kita miliki ternyata disebabkan oleh jin. Ini enggak horor-horor ya insyaallah ya. Karakter perilaku anak tidak dibentuk oleh akalnya, tapi dibentuk oleh kebiasaan keluarga dan teman dekatnya. Oke. Kemudian pengaruh orang tua yang soleh di surat Al-Kahfi ayat 82 secara jelas diterangkan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu cara jalur langit juga yang utama adalah menjadikan kita juga jadi jauh lebih soleh, berproses dari hari ke hari lebih baik. Kita, pasangan kita, juga kebiasaan kita, siang dan malam kita, pemahaman agama kita dan seterusnya. Melatih kemandirian, nah ini mungkin dulu saya lupa, ibu-ibu, bapak-bapak ingat mungkin ya, ada panduan tumbuh kembang anak itu buku di Posyandu itu apa namanya? KMS. Nah, kan ada Bu ya, anak-anak itu kalau usia segini belum bisa gini maka gini, gitu ya, misalkan gitu ya. Itu kan sebagai acuan saja begitu ya. Tapi kita bisa lihat kalau ternyata ada masalah pada tema itu, berarti bisa jadi ini juga ilmunya insya Allah sudah banyak tersebar. Ada banyak ahlinya yang berbicara tentang masalah ini, masih jalur bumi ya. Ini masih jalur bumi. Kita bisa lihat masing-masing. Usia SD berarti di keempat ya, usia 7 sampai 11 tahun mengelola kegiatan harian pribadi. Hati-hati kalau ternyata memang selalu disiapin oleh umi abinya, oleh ayah bundanya. Itu kurang melatih kemandirian. Harusnya mereka sudah mulai terlatih secara otomatis menyiapkan keperluan mereka sendiri. Mainan dibersihkan, tempat tidur dibersihkan, habis makan nyuci sendiri dan seterusnya. Ini beberapa. Apa yang menghambat kemandirian? Kadang-kadang dikritik karena nggak sempurna. Padahal syukuri dulu, apalagi dalam proses. Terlalu cepat mengambil alih tugas anak. Lama kamu mah udah sama mama aja, sama ayah aja. Kadang-kadang begitu. Ini mah di luar sini kayaknya Bapak dan Ibu ya. Kalau di luar sana mah kurang lebih Allah alam ya. Enggak insyaallah. Nah sekarang kita mulai ke jalur langit. Jalur langit adalah memperkuat taubat, zikir, doa, meningkatkan tawakal dan koneksi dengan Allah. Kita akan lihat yang pertama, ragu enggak kita dengan kemahakuasaannya Allah mampu merubah apapun kondisinya. Di sini disebutkan di surat Yasin ayat 82, innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bagi Allah mudah. Bagi Allah mudah. Ada anak di pesantren, nakalnya luar biasa. Kakak asuhnya sudah angkat tangan, musrifnya sudah angkat tangan, sampai mudirnya angkat tangan. Semua sudah sering rapat dan sepakat menyebutkan anak ini wajib dikeluarkan karena toksik. Jadi racun bagi teman-teman yang lain. Dipanggil orang tuanya. Orang tuanya nangis-nangis, Pak kalau dikeluarkan di luar lebih parah, saya nggak mau anak saya. Kemudian coba saya minta kerjasama, kata mudirnya, dengan ibunya. Kami tetap dalam posisi ini, merayu akhirnya dikasih kesempatan. Kesempatan apa? Ternyata ketemu masalah apa? Ternyata sumber penghasilan orang tuanya mengandung riba. Ibu wajib taubati, bapak wajib taubati, harus keluar, harus pindah cari maisha. Aduh Pak berat, sumber utama, terserah. Kalau ibu nggak bisa, nggak mau berusaha, silakan bawa sekarang juga. Mikir, kami siapa?
walaupun apapun resikonya. Berubah, bertaubat dari dosa riba dengan izin Allah, itu si anak berangsur-angsur tapi nggak lama, secara cepat itu berubah menjadi anak soleh, bahkan kalau tidak salah termasuk lulusan yang berprestasi, malah dia jadi pengajar utama atau kiai atau apa gitu kemudian hari. Sangat mungkin sekali ternyata dosa kita bisa menjadi sebab ketidaksolehan anak kita. Kun fayakun, Allah mampu mengubah situasi paling buruk menjadi momentum terbaik dalam hidup. Ibu pernah mendengar kanker, tumor, apa yang terjadi? Riset lebih dari 15 tahun sampai 20 tahun itu para ulama termasuk praktisi ruqyah syar'iyah, terapi Quran, menyebutkan ternyata itu banyak didominasi sebabnya oleh jin. Dan ketika diterapi, walaupun sudah kemo puluhan kali, mungkin juga transfusi dan sebagainya, dengan izin Allah banyak yang sembuh. Banyak yang sembuh. Besok dan lusa itu ada terapi gratis di Bogor. Beliau menyediakan terapi, bahkan ada yang cuman 39 menit diikhtiarkan dengan izin Allah sembuh. Maksudnya apa? Ini bukan promosi, tapi ketika kita bersama Allah, apapun yang ada pada masalah kita dengan izin Allah tercabut, terbuang. Ada seorang ibu miom 7,5 cm. Sudah ada keterangan medisnya. Dibacakan jalur langit, ayat-ayat Al-Quran setengah jam, dengan izin Allah kempes dan hilang. Kok bisa? Bagi Allah jangan pernah meragukan Allah. Betul? Ya itu contoh saja gitu ya. Dan hati di tangan Allah. Allah berkehendak merubah sekehendaknya beliau. Betul nggak? Maka kita terus merayu Allah. Nah, jalur langit itu merayu Allah. Salah satunya ini. Kemudian kita lihat juga bahwa rahmat Allah untuk orang bertakwa besar. Wa rahmati wasi'at kulli syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka aku akan tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa. Pastikan ikhtiar ketakwaan kita terus meningkat dan meningkat. Karena itu menjadi salah satu caranya. Oke, beruntung orang yang mencucikan jiwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Maka proses tazkiyatun nafs, proses pembersihan diri itu juga harus terus menjadi salah satu ikhtiar utama. Ingat, ala inna nasrallahi qarib. Kalau kita sudah yakin sama Allah, dibersamai oleh Allah, dan kita yakin bahwa ketika kita sedang diuji oleh Allah, dikasih bala, dikasih musibah oleh Allah, maka ada pernyataan tegas dari Allah, innallaha ma'as sobirin. Allah sedang bersama orang-orang yang bersabar. Ketika bersama itu kita sedang dibersamai Allah. Mulia apa enggak orang yang manusia yang dibersamai Allah? Masalahnya diuji, ada yang enggak sabar, berarti dimurkai malah justru. Nauzubillahi min zalik. Mengatakan, ya Allah kenapa gini-gini amat, begitu-begitu amat, kenapa ini enggak sembuh-sembuh, kenapa ini terjadi bertahun dan sebagainya. Ingat, jangan sampai orang beriman lupa punya Allah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Al-ilaju bil Qur'anil Karim, dalam istilah syariat, terapi ruqyah syar'i itu dinamakan al-ilaju bil Quran. Ikhtiar kesembuhan dengan Al-Quran. Al-istisfa'u bil Quran. Jadi sama, berikhtiarkan syifa untuk kesembuhan. Untuk penyakit apa saja? Apa saja. Ayat ke-82 surat Al-Isra. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan Allah turunkan Al-Quran ini sebagai syifa dan rahmat bagi orang beriman. Para ulama, para mufasir mayoritas menyebutkan bahwa ayat ini berbicara tentang ikhtiar Al-Quran untuk penyakit medis dan non medis. Semangat insya Allah gitu ya. Ayatus syifa, ada setidaknya di 6 ayat Allah berbicara tentang ayat-ayat syifa. Ini salah satunya yang ada di Al-Quran. At-Taubah ayat 14, wa yasfi sudur qaumi mu'minin wa syifa'u lima fis sudur. Ini di surat Yunus ayat 57 tentang ini bisa kita lihat luka batin. Di sini ada yang sakit hati, nggak usah ngacung tapi ya. Sakit hati, mungkin juga dulu pernah, mohon maaf, diperlakukan tidak baik ketika kecil sama orang tua. Ada yang
sakit hati, gagal move on karena ditinggal mantan. Itu mah bukan di sini kayaknya. Wallahu alam ya. Tapi mungkin juga barangkali. Sedih, gelisah, penderitaan. Bahkan ada yang sampai tahun 2005 kemarin kalau tidak salah, itu ada ketemu dengan seorang bapak yang masuk tahun keempat nggak bisa tidur. Karena cemas, karena gelisah, khawatir, was-was. Disebabkan oleh apa? Was-was itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas dan seterusnya. Kita singkatkan ya, wa idza maritu fa huwa yasfin. Kalau aku sakit dialah yang menyembuhkan. Ini juga masuk kategori penyakit jasmani dan ruhani sehingga bisa kita ikhtiarkan. Bapak Ibu jangan pusing, peluh, apapun coba ikhtiarkan dengan Al-Qur'an. Ayat apapun bisa digunakan. Secara umum ada satu surat yang disebut juga surat Asy-Syifa, Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ya. Ini bukan nyuruh Al-Fatihah, bukan ya. Nanti ketika saya sebutkan Al-Baqarah kan lumayan gitu ya. Itu juga surat syifa. Qul huwal ladzina amanu hudaw wa syifa. Ini surat Asy-Syu'ara ayat 80, surat Fussilat 44, kemudian surat Al-Isra 82 yang tadi kami bacakan. Ini semuanya cerita tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang bisa diikhtiarkan menjadi syifa. Syarat utamanya harus yakin, harus iman. Saya udah Pak Al-Baqarahan, saya udah Pak Al-Fatihah 7 kali, saya udah ayat kursi berulang-ulang. Yakin enggak? Enggak sih. Mana bisa begitu ya, kurang lebih begitu. Dan Al-Qur'an ini juga penyataan saja begitu ya, penguat saja, mencakup rohani dan jasmani. Mayoritas mufasir menyebutkan Ibnu Katsir, Qurtubi, Ibnu Taimiyah, itu semuanya Al-Qur'an bisa menjadi ikhtiar untuk hati dan fisik, medis dan non medis begitu ya kurang lebihnya. Oke. Kita lihat al-mu'min baina khamsi syada'id. Jadi orang mukmin perlu kita ketahui dalam riwayat yang lemah tapi kontennya didukung oleh ayat dan hadis yang banyak yang sahih, bahwa kita itu sangat mungkin dihasadin oleh sesama orang beriman, atau dibenci oleh orang-orang munafik, atau diperangi oleh orang-orang kafir, atau ada hawa nafsu yang selalu berbenturan, selalu bahkan mungkin mendominasi kita dan kita selalu kalah, bisa jadi. Atau ada setan yang berusaha menyesatkannya. Dalam hal ini di zaman yang mohon maaf semakin gila ini, maka kita benar-benar perlu Allah untuk melindungi kita. Bahkan kita juga dalam kondisi diberi amanah anak, kita juga tidak bisa mengontrolnya 24 jam. Betul nggak Bapak Ibu? Apalagi sudah di pondok, apalagi sudah di luar. Maka langkah terbaik apa? Titipkan sama Allah. Dekati Allah, begitu ya. Walaupun sanadnya lemah, tapi ini ada penguatnya ya, Al-Falaq, Al-Munafikun, Al-Baqarah, surat hadis riwayat Tirmizi, hadis riwayat Imam Muslim ya. Ini semuanya nggak masalah pada bab fadilah amal, sehingga kenyataannya memang demikian kan. Ada orang yang hasad dan sebagainya. Nah kita lihat coba ini surat apa Bapak Ibu? Al-Falaq dan An-Nas. Surat yang diturunkan ketika Rasulullah SAW diuji terkena sihir. Sihirnya apa? Diambil dari sisir beliau yang ada nyangkut rambut-rambutnya. Itu ternyata nggak tahu ketemu di mana, nggak tahu diincar bagaimana, berhasil diikat-ikat, diritualin, dan kemudian dilemparkan ke sebuah sumur. Rasulullah jadi sempat terkena sihir, dan kemudian beliau bangun berdoa, istirahat lagi, bangun berdoa sampai beberapa kali, sampai di salah satu di antara tidurnya Allah takdirkan beliau didatangi 2 malaikat yang berdiskusi. Muhammad ini kenapa? Kena sihir oleh fulan orang Yahudi. Sihirnya di mana? Buhulnya dikasih tahu dan sebagainya. Turunlah ayat ini. Coba perhatikan, pernahkah kita mentadaburinya? Keburukan yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Falaq ada berapa Bapak dan Ibu? Kita lihat kejahatan makhluk, kejahatan malam, kejahatan sihir, dan kejahatan orang yang dengki. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Di ayat keempat, wa min syarri naffasati fil 'uqad, dari kejahatan tukang sihir wanita disebutkan. Jadi sihir ini ada, bukan kita nggak beriman, tapi kita perlu tahu bagaimana menghindarkannya. Ikhtiar jalur langit diantaranya itu.
Adapun keburukan satu yang sifatnya internal adalah min syarril waswasil khannas. Jadi bisikan setan, pikiran buruk, suuzon sampai nauzubillah putus asa dan bundir, nauzubillah min zalik. Kok bisa menimpa orang-orang yang katanya beriman? Berarti imannya belum tebal, imannya belum kuat. Gitu ya. Pondasinya bisa jadi lemah. Kalau lemah, bangunan saung di sawah terkena angin sepoi-sepoi rubuh, betul? Tapi kalau pondasinya kuat, mau bangunan puluhan ratusan tingkat, walau alam ada apa enggak, itu ketika jangankan angin sepoi-sepoi, ya mbahnya angin memiri atau apa, walau alamnya angin ribut dan sebagainya akan membuat tetap kokoh. Jadi seperti itulah kurang lebih iman kita. Jauh dari Al-Quran itu mudah, yang sulit itu adalah menanggung akibatnya. Siapa yang wah ini langsung ingat jemuran, langsung ingat helm, langsung ingat ini godaan setan juga barangkali. Tapi wajar, nggak apa-apa. Ya Bismillah aja, insya Allah begitu ya. Jadi Bapak Ibu kita lihat apa? Lihat surat Toha 124 dan surat Az-Zukhruf 36. Ini hukuman Allah bagi yang jauh dari Al-Quran. Barang siapa berpaling dari peringatanku, an zikri, dari zikir kepadaku, maksudnya apa? Al-Quran. Al-Quran bentuk zikir tertinggi. Maka baginya kehidupan yang sempit, sulit, susah, sampai ada yang bilang sulat, susah dan sulit, begitu ya kombinasi. Az-Zukhruf 36, wa may yas'u an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Ketika jauh dari Al-Quran, maka Allah jadikan setan mampu mengaksesnya, mampu mengganggunya, mampu menginterupsi atau apa ya, kehidupannya, keluarganya, hubungan anak dan seterusnya. Ini berbahaya bagi kita, begitu ya. Kemarin Ramadan alhamdulillah ada yang sehari sekali dua kali hatam dan lebih. Kemudian setelah Ramadan bagaimana? Masih bertahan apa tidak? Maka inilah janji setan menyesatkan manusia, bahwa mereka dengan penuh sombong dan dendam berkata, ya Allah, dia itu makrifat kepada Allah, iblis, setan itu kuat. Tapi tidak cukup hanya sekedar berbekal iman, harus dibuktikan ya. Karena engkau telah menetapkan aku tersesat akibat kesombonganku, maka aku akan memperindah dosa, maksiat, syirik di mata manusia, agar membuat yang jelek jadi tampak, menarik dan seterusnya. Insyaallah mohon diingatkan Pak, sampai jam berapa? 5 menit lagi, insya Allah ya. Berarti Bapak Ibu siap-siap pegangan ya. Karena kita akan rada ngebut. Bisa nanti pas belok, gitu ya. Ada gerakan sentrifugal ya. Materinya sedikit agak lebih banyak, tapi nggak apa-apa. Yang pertama ini dalam firman Allah dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim, bahwa ternyata manusia secara defaultnya, settingan pabriknya itu hanif, menyembah Allah. Tapi kemudian Allah datangkan setan kepada mereka, bukan datangkan, tapi Allah juga takdirkan memang setan sangat mungkin mendatangi mereka dan kemudian memalingkan mereka dari agama. Makanya tadi ada kasus LGBT dengan izin Allah sembuh, karena ternyata apa? Itu dipalingkan oleh setan, oleh jin. Jinnya keluar, selesai urusan. Gratis, gitu ya. Kalau perlu ditambah gratisnya. Penjelasan Syekh Utsaimin, jangan ikuti langkah-langkah setan. Semua maksiat, perbuatan diharamkan, meninggalkan kewajiban syar'i, meninggalkan yang disebutkan Rasulullah sebagai perbuatan setan. Makan minum dengan tangan kiri, hati-hati, jangankan fokus ke anak-anak, kitanya juga harus dikawal. Mengambil dan memberi dengan tangan kiri, menoleh wajah ketika sholat, menguap nggak ditutup, buka baju tidak baca doa, keluar masuk toilet tidak baca doa. Masuk keluar bukan keluar masuk ya, masuk dulu baru keluar, kan begitu ya. Contoh lah, masuk keluar masjid semuanya perlu ada doa. Nah ini kita singkatkan saja. Dan setan menimbulkan permusuhan. Lihat upaya disharmonisasi keluarga di Al-Baqarah 102. Lihat surat Yusuf ayat 100, upaya merusak hubungan antara saudara disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dibikin pagetreng, adik, kakak, sepupu, orang tua, anak, mertua, mantu, besan dan sebagainya.
Ini benar-benar nyata bisa jadi disebabkan oleh setan. Ini kita singkatnya saja. Bapak Ibu nanti materinya insya Allah kalau berkenan dan mau saya akan titipkan ke Bapak Ibu guru begitu ya. Bisa dibaca ulang, khawatir nggak semuanya kefoto begitu ya. Kalau mau foto aja Pak Bintang. Siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, realisasi pemusuhan setan itu dalam bentuk apa? Banyak gangguan. Kita singkatkan ya, mereka merusak ibadah dan melemahkan iman. Kita masuk ke terapi ya, karena waktu kita terbatas. Gangguan setan itu banyak Bapak dan Ibu ya, gangguan jin nasab, kasab, sihir, ain, bisa jadi satu materi mungkin bisa 2-3 pertemuan tersendiri. Tapi kita singkatkan, apa yang mereka ganggu? Kesehatan kita, supaya kita jadi gagal sempurna ibadah, betul? Ada nggak bisa sholat dan berkonsentrasi. Ekonomi, dibikin sibuk cari nafkah, ibadah ditinggalkan. Sosial, bakhil, soleh sendiri, sulit ibadah. Sistem hidup apa? Akidahnya dirusak. Sihir, dukun, jimat, sesajen, pelet, tamimah. Ibadah nggak husu, akhlaknya durhaka kepada orang tua dan seterusnya. Dan ingat Nabi Ayub berdoa. Apa penyebabnya? Coba perhatikan. Sakit fisik beliau disebabkan oleh gangguan setan. Ini salah satu ayat kuat yang meriletkan ya, menghubungkan antara penyakit medis dengan perbuatan setan. Dan Syekh Abdullah Sadar dalam bukunya ini menyebutkan terdapat penyakit fisik dan jiwa yang di dalamnya setan mempunyai andil besar memperparahnya. Jadi kita sekarang masuk ke ikhtiar. Ini semuanya disebabkan oleh dosa. Apa ikhtiarnya? Ini masuk ikhtiarnya ya. Kita lihat ikhtiarnya, zikir dan doa, penguatan rohani dan akidah, pertaubatan, pembiasaan. Gak apa-apa, agak cepat ya Bapak dan Ibu ya. Serius mengevaluasi dan muhasabah diri, jauhi segala yang haram atau syubhat. Taubati seluruh dosa, besar, kecil, rutin, tersembunyi. Hati-hati, salah satu perontok iman besar adalah dosa yang dilakukan sendiri-sendiri. Paham maksudnya Bapak dan Ibu ya? Sekarang dosa itu sudah bisa diakses lewat gadget. Tengah malam nggak bisa tidur lagi, setelah bangun kemudian pengen ke air, apa yang dibuka? Kalau di sini mah Quran, masya Allah ya, tasbih, masya Allah, ceramah YouTube yang menggugah sampai nangis-nangis, masya Allah, atau film India yang menggugah, nauzubillah ya, tidak. Berusaha menghilangkan semua sifat negatif. Taubat nasuha, keluarkan dan musnahkan patung. Bapak Ibu, ini sering kami ketemu dengan permasalahan yang menimpa beberapa keluarga, ternyata disebabkan oleh adanya benda-benda yang menyebabkan malaikat tidak masuk ke rumah. Apa itu? Patung, benda-benda, boneka, stupa, lukisan, gambar makhluk hidup, bisa diaksesoris, disprei, sarung bantal, guling, gantungan kunci, jimat, bisa cincin, kalung, gelang kesehatan, akik, raja, isim, pusaka, senjata tradisional, magic, dan sebagainya. Hindari kemubaziran. Innal mubazirina kanu ikhwanas sayatin. Yang mubazir itu saudaranya setan. Setan akan bertahan. Zikir pagi dan petang jangan putus Bapak dan Ibu. Pagi, petang ya. Pagi kapan? Dari habis subuh sampai menjelang waktu duha habis. 1/4 jam sebelum zuhur. Panjang, nggak usah maksain pagi. Kalau harus masak, harus nyiapin anak berangkat dan sebagainya. Istighfar jangan lupa setiap hari dilakukan. Syukur-syukur bisa di pagi hari 100 kali, jangan pernah bolong lagi sejak kita tahu. Insya Allah di sini sudah terbiasa, semoga. Jangan lupa juga tidur sebelum wudhu. Wudhu sebelum tidur, melatih konsentrasi padahal mah keceletot ya. Berwudhu sebelum tidur jangan lupa, ini sunnah yang luar biasa, harus kita jaga. Witir sebelum tidur setiap malam, kalau dikhawatirkan bangun tidur kesiangan. Tahajud, doa di sepertiga malam, baca zikir formula 492. Apa itu 492? Di akhir ada. Dan insya Allah nanti saya tadi qadarullah menyiapkan 3 print, qadarullah nggak sempet. Jadi hanya menyiapkan 2 buku yang mudah-mudahan mungkin kalau sempat nanti jadi door prize begitu ya. Al-Ma'surat dan amalan-amalan ini insya Allah. Jika menguap ditutup, jangan lupa Bapak Ibu, mohon maaf, izin saya menyampaikan ketika saya menyimak dari awal sempat terlihat ada yang menguap nggak ditutup, sempat terlihat ada yang makan minum pakai tangan kiri di ruangan ini.
Semoga Allah ampuni, semoga Allah maafkan. Maksudnya apa? Bukan siapa-siapa, nggak penting. Tapi penting nggak untuk jadi introspeksi buat kita, ya. Kemudian buka tutup pintu, buka baju, makan minum, jangan lupa bismillah. Bapak Ibu buka baju, Pak saya bajunya ada 10 rangkep, saya nggak tahu itu model baju apa itu. Setiap membuka bismillah, bismillah, bismillah. Bismillahnya kita menjadi hijab dari pandangan makhluk Allah dari kalangan jin. Dan mereka punya nafsu, punya syahwat, sehingga benarkah kita pernah mendengar ada manusia yang dicintai oleh jin? Mau laki mau perempuan, karena bisa jadi sebab mengabaikan hal-hal yang sepele. Jangan biarkan kuku panjang dan juga teman-temannya kuku, bulu-bulu nggak usah disebutkan. Yang ada di tubuh maksimal jangan lebih dari 40 hari dibersihkan. Jangan makan minum dengan tangan kiri sambil berdiri. Selalu baca ayat kursi dan trikul setiap salah sholat wajib, wudhu sebelum tidur tadi dan doanya. Sholat berjamaah tepat waktu terutama bagi ikhwan, ibu-ibu juga bisa. Nah ini zikirnya. Ini juga 1-2 pertemuan tersendiri, tapi kami singkatkan. Yang pertama istighfar 100 kali. Istighfarnya kami pilih yang ini. Astagfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita baca sama-sama ibu-ibu sekali saja. Astagfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini zikir yang disebutkan oleh Nabi akan berpotensi juga menggugurkan dosa besar. Yang dosa itu tadi di awal bisa jadi sebab masalah-masalah kehidupan kita ini banyak muncul. Yang kedua, la ilaha, kita baca sama-sama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca masing-masing minimal 100 kali. Ya. 100 kalinya disebutkan ya, tidak 100 kali, bukan gitu ya, insyaallah. Yang ketiga, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam satu riwayat secara singkat Nabi katakan siapa yang rajin membaca doa ini, zikir ini, Allah akan hapuskan dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Bisa jadi penghalang kita dari kesembuhan, dari ketenangan, dari kesolehan, itu juga dosa-dosa. Yang terakhir adalah sholawat sebagaimana sholawat yang kita baca di dalam at-tahiyat kita. Gak usah dibaca ya karena waktu. Berikutnya jangan lupa ini 492. Kita mundur sedikit. Tadi ini 4 ya Bu ya. Sekarang 92. 9-nya apa? Surat 9 ayat 1. Ta'awuz kemudian tanpa basmalah langsung ucapkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Ini pemutus keburukan. Kalau ada saudara kita, orang tua kita, leluhur kita yang pernah berinteraksi dengan jin, mungkin mereka pernah mempunyai ilmu kedikjayaan, kesaktian, kekebalan, bisa menyembuhkan orang, padahal nggak kuliah keperawatan, nggak kuliah kedokteran dan sebagainya. Maka 9 dan 2 ini salah satu ikhtiar pemutus. Ulangi sebanyak-banyaknya bagian dari doa kepada Allah agar Allah memutus segala jenis sebab yang membuat kita menderita sakit susah. Insya Allah. Yang 2 kita baca surat Al-Baqarah 166. Kita bisa bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awul adaba wa taqatta'at bihimul asbab. Yang garis bawah diulang 3 kali. Wa taqatta'at bihimul asbab wa taqatta'at bihimul asbab. Kemudian diulang sebanyak minimal 10 kali. Usahakan kalau bisa setiap pagi dan petang. Ibu akan rasakan insya Allah dengan izin Allah. Semoga kalau memang penyakitnya non medis lebih spesifik, dengan izin Allah mudah-mudahan Allah jauhkan dari rumah kita. Insya Allah. Dan selain dari 166 adalah jalur langit, salah satu level awal yang paling mati, yang paling kuat adalah Al-Baqarahan setiap hari selama minimal dijaga tidak bolong 40 hari. Cuman 2,5 juz. Cuman. Kalau jualan itu kan cuman 399. Maka Quran juga demikian. Banyak, aduh banyak Pak, emang banyak. Ya kita lanjutkan dulu. Jangan lupa Bapak Ibu sebagian sunnah Nabi sebelum tidur dijalankan ya. Ada doa-doa macam-macam ini, saya balik dulu. Menutup mengunci pintu, jendela, makanan minum jangan dibiarkan terbuka ya. Yang menguap juga jangan dibiarkan terbuka, begitu ya.
Berwudu, mengibaskan tempat tidur, berdoa. Kalau ada kamar kosong, ada kasurnya terbaring, diberdirikan. Kemudian baca ayat kursi 2 ayat terakhir setiap malam, dimulai dari Amanar Rasul yang 2 ayat terakhirnya itu. Baca Al-Mulk, As-Sajdah, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Mulk, As-Sajdah, Al-Kafirun. Kalau nggak sempat minimal ayat kursi 2 ayat terakhir dan forkul. Apa itu forkul? Kul ya, kulhu falak binas. Singkatnya begitu. Berikutnya, sebagian amalan sesudah tidur juga baca doa. Ya, ini dianjurkan. Alhamdulillah ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Kalau yang di ruangan ini ketiduran kemudian bangun, boleh juga baca ini insyaallah. Kemudian baca doa la ilaha illallah wa syarikalah lahul kullu syai'in qadir. Alhamdulillah subhanallah la ilaha illallah Allahu akbar la ilaha katabillah Allahumma gfirli robbikfirli. Kemudian lanjutkan dengan doa. Ini mustajab Bu, doa bangun tidur itu. Jadi ketika kita kucek-kucek sambil berdoa sambil zikir. Lanjutkan dengan baca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Jaga minimal 40 hari, jangan putus. Ini beberapa ikhtiar. Ini contoh ikhtiar 40 hari. Seseorang yang tadi Allah uji dengan terkena LGBT setahun lebih, Allah mudahkan setiap hari berkomitmen mengirim amalan ini kepada saya. Belum nyampe 40 hari, baru sekitar 1 pekan beliau sudah merasa alhamdulillah rasa saya terhadap sesama sudah hilang. Punten, perlu saya sebutkan bukan bermaksud negatif. Yang saya maksud yang ngirim setiap hari ini hafal 30 juz, lulusan syariah, pengajar mudir Al-Quran di sebuah tempat cukup jauh. Bukan masalah tidak bermaksud merendahkan Quran, tapi Quran kalau hanya sebatas di bibir, hanya batas terucap, tidak sampai lewat tenggorokan, tidak sampai hatinya, maka sangat mungkin juga masih bisa diperdaya oleh setan. Padahal itu hafiz. Dengan izin Allah, beliau ngirim apa aja ini Bu? Al-Baqarah, Ali Imran, zikir pagi, zikir petang, zikir hijab, ada nanti. Kemudian zikir 492 yang tadi kita sampaikan, dan zikir tidur sebelum dan sudah. Beliau kirim ini Oktober 30, ini entah hari keberapanya, entah bulan keberapanya. Beliau komitmen terus sampai beberapa bulan, dan kemudian mulai merintis juga mengajak istrinya untuk sama-sama. Supaya apa? Jinnya nggak balik, supaya keburukannya tidak balik. Demikian yang bisa disampaikan, burungnya sudah akan terbang. Jazakumullahu khairan. Mohon maaf Pak Bintang, kayaknya lebih banget ini. Apa insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Tetap semangat Bapak dan Ibu ya. Baik, terima kasih sekali Ustadz Eko ya. Materinya sangat mendalam sekali ya Ustadz ya. Mungkin juga terutama ya bagi Bapak Ibu orang tua wali SD Talenta Cimahi, dan juga mungkin terkhususkan juga untuk Bapak Ibu guru di sini ya, karena juga tadi sempat disinggung tentang mungkin gurunya, lingkungan di sekolahnya gitu ya, karena kan itu juga menjadi tanggung jawab ya dari kami juga guru di sini untuk menjaga anak-anak Bapak Ibu semua dari ya tadi ya mungkin ya yang sudah dijelaskan Ustaz Eko, ternyata banyak sekali ya, dan bagi saya pribadi juga ini agak sedikit bukan berat lagi ya, wah ini udah kalau mungkin atlet angkat beban juga ini kayaknya lebih berat ini gitu daripada atlet angkat beban ya gitu, luar biasa Masya Allah. Tapi tadi ya jangan ragu ya atas kuasa Allah, yakin ketika Allah mengucapkan kun ya fayakun ya, maka terjadi. Nah insya Allah hal-hal baik yang akan kita dapatkan juga akan terjadi melewati doa-doa kita juga ya, insya Allah, amin. Baik, sebelumnya sebelum sesi penutupan atau di akhir acara, mungkin barangkali dari Bapak Ibu orang tua mungkin ada yang mau bertanya terlebih dahulu, maka dipersilahkan. Mungkin dua atau tiga penanya dari orang tua, mungkin dari guru juga yang hadir di sini juga boleh ya, gitu. Maka ada dari orang tua. Boleh, jangan usah malu-malu ya, insya Allah dikasih kesempatan. Insya Allah ada mungkin dari orang tua kelas 1 sampai 6. Ada yang mau bertanya? Oh tidak ada ini teh, tidak ada yang mau bertanya. Alhamdulillah. Oh ada, betul. Mangga.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Ustaz, orang tua dari Sabita Askia Fahma 3B. Jazakallah yang khairan Ustaz untuk materinya. Ini insightful banget gitu ya di Jumat Berkah ini terkait dengan jalur langit tadi gitu. Dan memang untuk jalur langit ini satu hal yang seringkali barangkali mungkin terabaikan atau bagaimana gitu ya. Karena seringkali kan suka ada, tadi kata saya bilang, kalau teori barat gitu ya, psikologi modern gitu kan, suka ada tuh embel-embel kajian ilmiah dan lain-lain lah begitu ya. Sehingga itu lebih mudah diterima oleh masyarakat daripada hal-hal yang secara ilmiah itu tidak ada jurnalnya, misalkan belum ditemukan barangkali begitu ya, karena keterbatasan media dan lain-lain gitu. Tapi di luar itu semua barangkali Ustaz, ini terkait dengan pengaplikasiannya gitu. Kalau tadi disebutkan ini kan ada banyak ya Al-Quran, Surah Al-Baqarah, Al-Imran dan seterusnya. Ini kalau misalkan terjadi pada anak, kan yang membacakan, karena anak masih ada keterbatasan dalam membacakannya gitu ya. Keterbatasan dalam membacanya, memahami bacaannya. Nah ini apakah yang membacakannya itu orang tuanya langsung, kemudian di hadapan anak-anaknya, atau cukup orang tuanya aja kemudian diniatkan gitu, atau seperti apa praktiknya gitu, Ustaz? Itu yang pertama ya. Ketika itu melihat kondisi hal buruknya itu misalkan nampak pada anak-anak gitu. Nah yang keduanya adalah terkait dengan lingkungan, Ustaz. Dengan lingkungan. Katakanlah misalkan begini, dengan adanya terapi ini kondisi orang tuanya, anaknya itu jauh membaik gitu misalkan. Nah, tapi kondisi lingkungannya kan bisa jadi tidak mempraktikkan apa yang sudah kita lakukan gitu kan ya. Nah, adakah misalkan amalan-amalan ini pun juga menjaga kita itu dari pengaruh-pengaruh eksternal tadi yang mereka tidak melakukan apa yang kita lakukan gitu. Itu Bang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Bapak dan Ibu ya. Mungkin ini mewakili ya yang lain. Yang ikhtiar. Jadi gini, ada kaidah. Kaidahnya itu adalah jika kita menemukan ada anak bermasalah dan anaknya usianya belum balik, maka ketahuilah yang bermasalah itu orang tuanya. Anaknya belum punya saham dosa, belum dihitung pahala dan dosanya, tapi akibat orang tuanya yang mungkin melakukan sesuatu yang harus ditaubati cepat, segera, dengan sungguh-sungguh, tidak dilakukan, maka efeknya akan berefek kuat terhadap anak. 2 hari yang lalu kami 2 hari itu bolak-balik ke rumah sakit, ada anak 4 tahun itu reaksi kuat begitu ya. Ternyata ketika ditanya orang tuanya zikir pagi petang enggak, baca Quran jarang, bahkan posisinya reaksinya adalah beliau itu mulai reaksi setelah dikhitan secara paksa atas keinginan ibunya, sehingga psikologi ini perlu terus kita tingkatkan kualitasnya, family time-nya begitu ya. Jadi ingin secara singkat saja, kami menemukan beberapa kasus bahwa jika anak memang tadi dengan keterbatasan bacaan, bahkan mungkin balita belum bisa bahkan mungkin ya, maka yang paling efektif ditemukan pada beberapa kasus juga berangkat dari beberapa riwayat hadis adalah yang paling dekat dengannya secara nasab, ibunya. Kemudian kalau itu terjadi kepada istri, suaminya, pasangannya yang tetap berikhtiar, walaupun mungkin kita sudah berusaha, minimal usaha dulu saja, ikhtiarkan, dengan izin Allah mudah-mudahan ada perubahan positif. Kami temukan beberapa orang seperti seorang bapak-bapak, ya seorang anak berarti ya, 32 tahun, sejak tahun 2018 terkena penyakit mental sampai bolak-balik ke rumah sakit jiwa. Dengan izin Allah lewat terapi Quran ini, lewat jalur langit ini, Allah mudahkan ibunya berjuang keras menyelesaikan Al-Baqarah setiap hari, walaupun sampai sore kadang malam, tapi tidak putus. Dengan izin Allah sembuh, sudah bisa beraktivitas
Bahkan tadinya sudah dinonaktifkan dari tempat kerjanya, sekarang sudah kerja di 2 lembaga dengan izin Allah. Sudah normal dengan, padahal ibunya sama sekali tadinya nggak kebayang, kayaknya nggak bisa sembuh selamanya. Sempat bisa jadi ada anggapan demikian. Dengan izin Allah, lewat memang ikhtiar ya tadi. Loh kok jadi ibunya, bapaknya bagaimana? Syukur-syukur bisa diikhtiarin oleh keduanya. Jangan sampai, ayo bu, bapaknya nggak mau. Nah sebaiknya tidak, sebaiknya dua-duanya. Kalau bisa ngajak yang serumah, ikhtiar Al-Baqarahan dan baca-bacaan ini secara bersama-sama lebih mantap lagi. Ini yang pertama. Yang kedua tadi tentang kondisi eksternal. Bapak Ibu, Allahu Akbar. Kita jeda dulu. Ini jeda dulu mungkin sebenarnya. Jeda dulu. Kita jawab. Pertanyaan ini penting karena memang di atas kesadaran memang kita nggak bisa ngontrol 24 jam. Bahkan yang serumah kita pun nggak bisa kita kontrol full. Apa yang jadi kuncinya? Ad-doa, berdoa. Bapak Ibu boleh izin, ketika Bapak Ibu pergi ke pasar, ada doanya? Ada, insya Allah ada pokoknya mah ya. Apa doanya? Pokoknya mah ada. Bismillah. Ternyata kebersesuaian kita dengan sunnah itu bisa jadi salah satu peran yang sangat penting. Bapak Ibu ada yang terbiasa tidak? Kami mencoba mengkondisikan keluarga, istri dan anak-anak, bukan istri-istri ya, istri dan anak-anak, itu untuk ketika saya tinggalkan, saya titipkan mereka ke Allah. Dan ketika mereka didoakan, mereka balik doain kita. Itu doa dari Nabi. Ada yang tahu Bapak Ibu barangkali berkenan berbagi apa doa ketika kita meninggalkan keluarga, ketika kita mau safar, mau pergi keluar rumah. Mungkin ada yang mau berbagi, dipersilahkan. Ya? Kartu ATM? Wah ini levelnya beda. Bapak Ibu, kita disunahkan untuk menitipkan keluarga kita yang kita tinggalkan. Kalimat redaksi hadis sahih adalah astaudi'ukallahu alladzi la tadi'u wada'i'u.
Astaudi'ukallahu la tadi'u wada'i'u. Artinya apa? Ini kalau doa di luar sholat boleh pakai bahasa kita sendiri sebetulnya, tapi lebih afdal pakai bahasa Arab. Apa artinya? Ya Allah, aku titipkan mereka kepadamu yang tidak pernah menyia-nyiakan apa yang dititip kepadanya. Keren nggak Bu? Sehingga kita nggak perlu khawatir lagi. Apapun serahkan sama Allah. Dan disunahkan orang-orang di rumah yang didoain mendoakan balik dengan mengatakan zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambak wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan, mengampuni dosa-dosamu dan memudahkan segala urusanmu. Masya Allah. Ya, kalau doa yang pertama tadi apa? Astaudi'ukallahu la tadi'u wada'i'u. Doa yang di rumah adalah zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambak wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Ini familiar nggak dengan kita? Insya Allah ya, kami baru senusan. Bapak dan Ibu malu-malu kadang share padahal itu mah sudah jadi kebiasaan saya. Alhamdulillah. Tapi kalau belum mudah, insya Allah tinggal dicari di browsing ya, di buku-buku doa, di Google juga mudah. Doa meninggalkan keluarga, bukan meninggalkan dunia. Kalau meninggalkan dunia la ilaha illallah insya Allah gitu ya. Ada juga Bu, keluar rumah lagi apa? Bismillahi tawakkaltu Allah. Ada lagi doa, Bapak Ibu tahu nggak, Rasulullah ketika keluar rumah beliau juga mengangkat pandangannya ke langit dan kemudian berdoa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an adilla au udolla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Apa artinya? Coba ini komplit, plit saking komplitnya. Apa itu? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sesat atau menyesatkan, dari tergelincir atau digelincirkan, dari berbuat zolim atau dizolimi, dan dari yang terakhir ajhala atau aku berbuat bodoh atau dibodohin. Coba Bapak Ibu pernah ada yang punya pengalaman, kami pernah punya pengalaman keluar rumah, ternyata sampai ke sebuah toko, ini terjadi di Masjidil Haram, di toko-toko yang kecil itu, kami dikelilingi oleh oleh karyawan toko dalam posisi ketuk. Ibu pernah tahu gendam, hipnotis, itu banyak cara. Tapi kalau kita zikir pagi dan petangnya rajin, mungkin kita juga ada yang nggak suka, sehingga menitipkan ya, memerintahkan para dukun, para tenormal untuk mengirimkan sesuatu yang menyakiti kita. Maka dengan izin Allah, dengan zikir pagi dan petang itu akan tertolak, tidak akan nembus. Tapi kalau kitanya belang betong zikir pagi dan petangnya, bisa jadi banyak betong ketimbang belangnya. Ini bahaya, sangat mudah masuk. Ya mudah-mudahan ini motivasi. Maka saya tambahkan koleksi doa sesuai dengan sunnah, sebaiknya mulai kita tambahkan. Di sekolah yang tempat kami mengajar, kami di semester pertama kemarin memprogramkan menghafal doa. Tidak kurang ada 50 doa harian yang berhasil dihafalkan oleh seluruh anak-anak dalam satu semester. Sampai ada bukunya. Insya Allah jika berkenan nanti kami juga akan coba share. Ini sebagai bentuk perlindungan. Semoga Allah mudahkan. Jazakumullah khair. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Oke, baik, terima kasih Pak Hari yang sudah bertanya ya. Lalu Pak Ustadz yang sudah menjawab juga lengkap lagi ya jawabannya ya. Mungkin kayaknya tadi ada yang mau nanya tapi kok kayaknya udah terjawab sama Pak Ustadz gitu ya. Gitu, alhamdulillah ya, terima kasih sekali Ustadz Eko ya. Materinya sekali lagi sangat luar biasa ya, Masya Allah. Kalau zaman sekarang mah daging sekali materinya gitu ya, saking bermanfaatnya gitu ya. Barangkali Bapak Ibu karena mungkin sudah waktu ya, jadi pertanyaannya dicukupkan sekian. Ya mungkin beberapa kesimpulan yang bisa saya ambil ya dari materi dari Ustadz Eko itu adalah, ya tadi di awal ya, jangan lupa, jangan ragu kalau Allah itu tidak diam ya. Kita berdoa, Allah mendengar, insya Allah Allah akan kabulkan doa kita semua ya, amin insya Allah. Seperti itu ya Bapak Ibu semua, untuk materi parenting hari ini alhamdulillah ya sangat luar biasa ya.
itu sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Eko ya yang sudah menyampaikan materinya. Lalu sebelum ditutup ya, mungkin ini ada sedikit door prize ya, betul ya, dari kami dan juga sekolah ya dari sekolah untuk yang paling banyak hadir di acara parenting hari ini ya. Orang tua dari kelas mana nih kira-kira ya yang banyak hadir? Itu dari orang tua kelas 6A. Alhamdulillah ya 6A ya. Allah Akbar, Masya Allah ya. Boleh mangga mungkin dari perwakilan dari bundanya, ibu-ibunya itu. Korlasnya mungkin ya. Oh Pak Eko, oke. Boleh ada dokumentasi dulu dari tim. Oh Bu Rika, boleh mangga Bu Rika sebagai ini ya yang beri dokumentasi ya. Mangga boleh Bu Rika. Apa itu hadiahnya, represnya ya? Insya Allah masih ada 1 bulan lagi ya. Oke, baik ya. Terima kasih orang tua kelas 6A ya yang sudah menyempatkan hadir yang paling banyak ya di parenting bulan ini. Lalu sedikit sebelum menutup juga ada sedikit informasi Bapak Ibu semua. Untuk SPMB atau pendaftaran ya SD Talenta Jora Cimahi masih dibuka hingga masih sampai hari ini masih dibuka ya. Silakan mungkin barangkali ada keluarga dari Bapak Ibu semua yang ingin mendaftar ke SD Talenta Jora Cimahi ya, silahkan ya. Gitu masih terbuka ya, masih ada slot mungkin ya, kalau zaman sekarang masih ada slotnya gitu. Lalu bagi orang tua yang anak yang mengikuti ekskul karate ya, akan ada kegiatan pertemuan orang tua dan juga gurunya ya atau senseinya tentang sosialisasi kenaikan sabuk. Ya, karena kalau di karate ada sabuknya ya, dari sabuk putih sampai mungkin paling tinggi ya gitu. Yang akan dilaksanakan pada hari Senin 13 April jam 1 di aula. Jadi mungkin barangkali Bapak Ibu yang anaknya mengikuti ekskul karate nanti akan ada sosialisasi dengan Sensei Rahman insya Allah di hari Senin pukul 1 di aula tentang kegiatan kenaikan sabuk ya. Gitu. Mungkin barangkali sedikit saja infonya dari saya, lalu sambil menutup acara mungkin barangkali Ustadz Eko mohon izin untuk memimpin doa untuk menutup kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu mari kita kondisikan diri, lisan dan hati kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu waktu yang sangat bisa kita maksimalkan ikhtiar berdoa adalah ba'da asar di hari Jumat. Ini mustajab. Kita doakan perlindungan, penjagaan, kita doakan kebaikan, kesolehan, kita doakan kesembuhan, kita doakan semoga Allah jaga kita semua dari segala jenis bentuk keburukan dan kejelekan, gangguan, dan semoga Allah anugerahkan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik
أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن والسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم املأ قلوبنا وقلوب أئمتنا وجماعتنا وأهلنا وأزواجنا وذريتنا وفيما رزقتنا اللهم بارك لنا فيهم في الدنيا والآخرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما نجد ونحاذر نعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلى طارق يترك بخير يا رحمن يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz Eko ya atas yang sudah memimpin doa untuk penutup hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di acara planning hari ini. Lalu terima kasih juga kepada yang sudah mau menyaksikan live stream YouTube kami Desa Talenta Jawara Cimahi, Bapak Ibu semuanya. Lalu dari saya sebagai penutup, kita akan ketemu lagi mungkin ya di bulan depan ya, jika insya Allah dimungkinkan di bulan Mei akan ada parenting kembali ya, dan insya Allah materi juga akan lebih luar biasa lagi. Aku lu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mungkin karena cuaca di luar sedang, sudah selesai di sini. Tapi karena lantainya mungkin cukup basah, jadi dimohon untuk berhati-hati di selasarnya ya. Terima kasih Bapak Ibu.